Hai guys, kembali lagi di Tukiem Channel. Kali ini waktunya kita lanjutkan di part 11 My Husband, My CEO. Selamat mendengarkan. Suasana makan malam itu terasa canggung. Apalagi bagi Stella, ini adalah kali pertamanya makan bersama dalam satu meja dan berisi keluarga yang lengkap. Saat mereka semua tengah menikmati makan malam, suara Leonard memecahkan keheningan yang terjadi selama beberapa menit di atas meja tersebut. Jadi mengapa kau ingin melakukan pernikahan ini secara diam-diam? Pertanyaan Leonard berhasil membuat Alex meletakkan alat makannya. Namun sebelum pria itu sempat menjawab pertanyaan papanya, Alia terlebih dahulu menyahut. Mungkin dia tidak ingin wanita-wanitanya tahu. Dan Alia langsung mendapatkan tatapan tajam milik Alex. Namun wanita itu seakan tidak peduli. Padahal sebenarnya dia merasa terintimidasi. Aku ingin lebih privasi, jawab Alex kembali memakan makan malamnya. Katakan saja sebenarnya. Aku juga menginginkan pernikahan yang lebih privasi, tidak perlu diketahui oleh publik. Asalkan kita sah di hadapan Tuhan dan keluarga terdekat mengetahuinya, ujar Stella dengan cepat memotong perkataan Alia. Karena dia tidak ingin terjadi perang dingin di sini. Semua orang terdiam setelah penuturan Stella. Pasalnya, tidak ada yang menyangka bahwa Stella akan menerima, bahwa pernikahan ini akan dilakukan secara tertutup dan diam-diam. Seandainya yang akan menikah dengan kakakku bukanlah dirimu, maka wanita itu tidak akan sudi melakukan pernikahan secara diam-diam, ucap Alia terang-terangan. Alex, yang mengerti maksud Alia, hanya diam seakan tidak peduli pada apa yang dikatakan adiknya itu. Dan setelah perkataan itu, yang ada hanya gurauan-gurauan kecil yang terjadi. Stella, yang awalnya merasa canggung, lama-kelamaan terbiasa dengan keluarga kecil yang bahagia itu. Ada yang berbeda di hari itu bagi Stella. Karena semenjak hari ini, ia sudah tidak diperbolehkan Lidina untuk bekerja. Karena wanita parubaya itu mengatakan bahwa sebentar lagi adalah hari pernikahannya dan Stella harus tetap diam di rumah hingga pernikahan selesai. Kembali, Stella sadar akan posisinya, jadi dia hanya menuruti semua perkataan keluarga Alex. Hanya secangkir coklat panas yang menjadi temannya di pagi hari itu. Stella benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan seharian di rumah, karena biasanya bahkan di hari weekend ia tetap bekerja. Akhirnya, Stella memikirkan apa yang akan dilakukannya seharian ini. Stella memilih untuk mengunjungi taman. Di sana, terdapat beberapa anak yang nampaknya belum sekolah, bermain, menghabiskan waktunya bersama teman sebayanya, dan di sisi lain, orang tua mereka berkumpul, dan entah apa yang mereka bicarakan. Yang pasti hal itu hal yang seru. Stella jadi berpikir, apakah masa kecilnya dulu seperti itu? Apa ia bermain bersama teman-teman sebayanya di taman? Apa ibunya juga sering berkumpul dengan orang tua lain, sekedar untuk membicarakan bagaimana perkembangan anak mereka? Saat memikirkan semua itu, seseorang datang dan mengejutkan Stella. Awalnya Stella pikir siapa, ternyata hanya Kelvin yang entah datangnya dari mana. Stella tidak peduli, apalagi saat pria itu duduk di sampingnya. Kau tidak bekerja? Tanya Kelvin, memecahkan keheningan yang beberapa menit terjadi di antara mereka. Aku mengambil cuti. Setelah jawaban Stella, mereka kembali terdiam dan sama-sama menumpukan pandangan mereka pada segerombol anak kecil di taman. Aku selalu ingin kembali ke masa kecil. Aku tidak, balas Stella tiba-tiba saat mendengar perkataan Kelvin. Bahkan pria itu terkejut saat Stella membalas ucapannya. Kenapa? Tanya Kelvin merasa tertarik. Karena masa kecilku terlalu menyakitkan, jawab Stella secara tidak sadar. Dan kembali lagi keheningan menyelimuti keduanya. Stella, panggil Kelvin yang memang telah mengetahui nama wanita itu. Iya, balas Stella. Mari berteman, ucap Kelvin menawarkan sebuah pertemanan di antara mereka. Stella, yang awalnya tidak mengerti maksud pria itu, pada akhirnya menerima tawaran tersebut. Karena menurut Stella, jika masa kecilnya ia tidak memiliki teman, maka setidaknya di masa ini, biarkan dia memiliki teman untuk berbagi keluh kesahnya. Dan dari sanalah, Kelvin dan Stella menjadi teman dekat. Mereka saling bercerita bagaimana kehidupan mereka. Dari sana,
Stella mengetahui bagaimana kehidupan pria itu. Kelvin Grayson adalah putra tunggal dari seorang pengusaha, William Grayson. Tentunya Stella tahu siapa itu Grayson, pengusaha yang tidak jauh beda dengan Edward. Namun, kehidupan yang dijalani Kelvin berbeda dengan Alex. Jika Alex tumbuh dengan keluarga penuh cinta, maka Kelvin hampir sama. Hanya saja Kelvin tumbuh dengan cinta palsu kedua orang tuanya. Bukan berarti kedua orang tuanya tidak mencintainya. Mereka mencintai Kelvin. Hanya saja ibu dan ayahnya tidak saling mencintai. Kelvin mengetahui itu semua saat ia remaja. Dari sanalah dia tahu bahwa ibu dan ayahnya menikah hanya karena pada saat itu ia berada dalam kandungan ibunya. Hidup pria itu hampir kacau saat mengetahui bahwa cinta yang ditunjukkan orang tuanya di hadapannya hanya pura-pura. Ditambah lagi, saat tidak berapa lama, ibunya meninggal dunia dan menitipkan sebuah wasiat yang menyuruh Kelvin untuk menemukan wanita yang dicintai ayahnya. Di sana Stella bisa menyimpulkan bahwa ibu Kelvin adalah wanita yang sabar. Karena buktinya, wanita itu dapat bertahan dengan cinta palsu suaminya. Percayalah, tidak ada yang mudah dalam menjalani kehidupan ini. Karena ada masa di mana kau berada di atas dan ada masa kau berada di bawah, bahkan paling bawah. Inilah akhir cerita di part 11. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Nantikan di part selanjutnya hanya di Tukiem Channel. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.